Pemirsa sekalian, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab Efesus pasal yang kedua. Ini menarik dan akan berselaras dengan apa yang tadi kita udah dengarkan dan pelajari. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22, firman Tuhan berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Kita harus menemukan apa yang menjadi panggilan, ya. Jadi Anda ke gereja, Anda pergi ke persekutuan doa, Anda mendengarkan khotbah-khotbah. Salah satu esensi saya percaya yang sering kali dikhotbahkan adalah temukan panggilan kamu. Nah, ini berbicara sebenarnya bukan adalah mengenai keunikan. Nah, sayangnya kita sudah tinggal sangat lama di dunia ini, ya, sesuai dengan usia kita, kemudian dilatar belakangi dengan kultur budaya, kesukuan kita, ya, bagaimana orang tua kita membesarkan kita, kota di mana kita berasal, ya. Saya tinggal di kota Jakarta, puji Tuhan sudah 12 tahun ini. Sebelum kami pindah ke kota Jakarta, kami melihat, ya, ini bagi orang Jakarta yang tersinggung mohon maaf nih. Saya melihat orang Jakarta ini dulu nih, 13 tahun, 15 tahun yang lalu saya melihat orang Jakarta itu egois banget gitu ya. Kalau misalnya ada teman atau keluarga gitu ya, yang pergi ke Jakarta mau dititipin barang untuk cari barang ini, cari barang itu, atau mau kirim barang ke rumah teman gitu ya, atau ambil barang, kok nggak mau gitu loh. Ya, saya tersinggung banget seringkali pada waktu itu sebelum saya tinggal di Jakarta. Saya tidak mengerti gitu ya, tetapi kemudian pada waktu setelah saya pindah ke Jakarta, saya baru mulai nangkep, ngerti gitu loh ya. Kenapa orang Jakarta kok jadi begitu egois? Karena sekarang tanpa sadar saya juga dibentuk dengan pola kebudayaan hidup kesukaran dengan pola yang sama gara-gara apa? Macet gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Memang menemukan keunikan ini tidak gampang gitu. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan ayat 19 sangat penting sekali. Demikianlah kamu, saudara, Anda bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ini berbicara mengenai pada waktu Anda dalam satu organisasi, dalam satu perusahaan, dalam satu keluarga. Jadi fokus mengetahui bahwa kita ini ada di sini bukan untuk saling menjatuhkan. Bukan untuk tujuannya menjadi nomor satu. Tujuannya menjadi pemimpinnya, bukan masalah itu. Pemimpin dipilih oleh Tuhan. Tetapi pemimpin memang betul karakteristiknya harus dibina, diasah, dibangun gitu ya. Dan memang ada orang-orang yang memang secara natural, lebih natural saya katakan, bukan secara natural ya. Lebih natural, mereka lebih lebih fluid gitu ya, lebih luas dalam memimpin. Ini lebih enak sekali kalau kita dipimpin dengan orang-orang yang lebih luas, tidak menjatuhkan mental seseorang, tidak mengintimidasi. Ini akan orang-orang seperti ini ingin sekali melihat orang-orang yang dipimpinnya untuk bisa bangkit mencapai potensi yang tertinggi. Nah, alangkah baiknya kalau Anda para pemimpin tidak lagi berusaha mengintimidasi orang yang Anda pimpin, tetapi Anda berusaha untuk mencari keunggulan-keunggulan, hal-hal positif apa yang dimiliki oleh orang-orang yang Anda pimpin. Anda dalam perusahaan juga seperti itu, khususnya di dalam rumah tangga juga seperti itu. Sehingga pada waktu orang-orang yang Anda pimpin, ini akan menemukan jati diri dan keunikan yang terbaik. Dan mereka bisa menjadi fluid, seluas seperti yang Anda kehendaki dan mereka menjadi terbaik. Maka posisi Anda sebagai seorang leader itu secure gitu ya. Dan pada waktu kita sering kali dalam Good News program saya juga berbicara tentang berbuah. Kehidupan Anda yang berbuah bukan berarti seberapa hebat Anda jadinya, seberapa besar pohon kepribadianmu yang dapat engkau bangun, bukan berapa besar, berapa kaya, berapa sukses dirimu, tetapi berapa banyak orang yang dapat Anda ciptakan semahir Anda, sehebat Anda di dalam kapasitas yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Jadi di sini dikatakan kita ini adalah bangunan yang tersusun rapi. Masing-masing kita seperti suatu bangunan besar, masing-masing saudara dan saya kita adalah batu batanya. Masing-masing batu bata. Di rumahmu ada batu bata, yaitu suami, istri, dan anak-anak. Walaupun Anda para pemimpin, Anda cuma batu bata menurut firman Tuhan ini. Dan Kristus Yesus, batu penjuru itu loh, cornerstone, yang mengikat bangunan-bangunan batu bata satu ini, sehingga tersusun rapi dan kuat dan tidak gampang goyah, tidak gampang hancur. Sehingga masing-masing batu bata tidak boleh dan tidak perlu untuk saling mengatakan, batu bata saya lebih bagus dari kamu, saya lebih pintar, saya lebih tajam, saya lebih presisi 90 derajat.
Nggak bisa seperti itu pemirsa sekalian. Tetapi kita masing-masing menemukan keunikan kita. Jadi selamat pada waktu Anda sudah menerima konsep ini dengan baik. Sehingga nanti pada waktu hari Minggu Anda bisa khotbahkan ini di gereja Anda. Dan mulai bangun jemaatmu. Bukan lagi mencari jemaat yang paling kaya. Bukan mencari jemaat yang paling bertalenta. Tetapi spot talent gitu ya. Anda sebagai gembala kalau Anda menyaksikan acara ini, Anda pun dapat mendorong jemaat yang Anda pimpin untuk mengerti talenta-talenta Anda, apa yang jemaat Anda punya. Kemudian bangun kehidupan mereka dengan sana. Ciptakan orang-orang kaya baru di gereja Anda. Ciptakan orang-orang pintar baru di gereja Anda. Ciptakan pemain pemusik yang handal di gereja Anda. Sehingga Anda nggak perlu cari jemaat orang lain. Anda bangun jemaat itu sendiri dan Anda sebagai pemimpin akan secure. Sehingga jemaatmu pasti akan loyal. Ya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kalau orang itu akan dipakai Tuhan di tempat lain, berkati mereka karena Tuhan punya musim dalam kehidupan mereka. Nah, saya percaya inilah panggilan Anda. Panggilan saya sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita dipanggil untuk memperlengkapi, bukan untuk berkompetisi. Maukah Anda to complete but not to compete? Kalau Anda tertantang untuk hal ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang menerima konsep ini. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam nama Yesus. Engkau lawat mereka, para leader Tuhan, para gembala-gembala, para pemimpin perusahaan, orang tua, para pemimpin kelompok sel. Untuk mereka boleh mengidentifikasi dengan benar. Dalam nama Yesus, aku melepaskan hikmat dan berkat yang tercurah. Dalam nama Yesus di dalam kehidupan saudara. Tuhan mengasihi dirimu dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan. Terima pemirsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan bersama dengan kami, katakan amin. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.